Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang metode transportasi dalam riset operasi. Saya Fernando Krisnajati dan juga satu kelompok saya Muhammad Rizal Zulfikar. Langsung saja kita membahas tentang metode transportasi dalam riset operasi. Jadi, apa itu metode transportasi? Jadi, metode transportasi itu merupakan bagian dari topik program linier yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan metode transportasi itu. Jadi, metode transportasi dapat diaplikasikan dalam penyelesaian masalah seperti schedule pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran. Selanjutnya, penentuan lokasi pabrik, penentuan daerah atau wilayah penjualan, schedule produksi, penugasan karyawan atau mesin, penempatan layout fasilitas atau mesin, dan seleksi proyek maupun subkontraktor dan lain-lain. Nah, sini ada model transportasi, yaitu ada asal tujuan, ada T1, T2, T3, dan kapasitas pabrik. Di situ ada A1, X11C1, X12C12, X13C13, dan X1, serta seterusnya. Dan ada permintaan penjualan. Jadi, formulasi model transportasi seperti berikut. Fungsi tujuan Z mewakili total biaya transformasi untuk tiap rute. Nah, 3 batasan 1 itu mewakili supply. Dan 3 batasan 2 itu mewakili demand. Nah, apa sih fungsi tujuan Z itu? Jadi, fungsi tujuan Z itu memiliki total biaya transformasi untuk tiap rutenya. Sedangkan 3 batasan 1 mewakili supply dan 3 batasan 2 mewakili demand. Rumus yang digunakan adalah dalam bentuk matematika. Permasalahan transformasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan sigma C1J dan X1J dengan batasan sigma X1IJ dan S1. Untuk I sama dengan 1,2 dan seterusnya M. Nah, itu ada sigma XIJ sama dengan DJ, untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dan selanjutnya itu XIJ kurang lebih 0 untuk semua I dan J, di mana Z itu biaya total transportasi, XIJ itu jumlah barang yang harus diangkut dari I ke J, 37 CIJ itu biaya angkut per unit barang dari I ke J, sedangkan SI itu banyaknya barang yang tersedia di tempat asal I, DIJ itu banyaknya permintaan barang di tempat tujuan J, dan M yaitu jumlah tempat asal serta N jumlah tempat tujuan. Oke. Yang pertama ini adalah sebuah contoh soal yang adalah gandum. Gandum dipanen di Midwest dan disimpan di dalam cerobong butir gandum yang memasok 3 penggilingan tepung yang berlokasi di kota Chicago, Louis, dan juga Cincinnati. Butir-butir gandum tersebut dikirim ke penggiling dengan menggunakan gerbong kereta api yang tiap gerbongnya memuat 1 ton gandum, dan setiap bulannya tiap gerbong butir gandum dapat memasok penggilingan sejumlah ton berikut ini. Yang pertama itu ada cerobong gandum. Itu ada dalam cerobong tersebut ada Canvasity, yang kedua ada Omaha, dan juga Des Moines, dimana untuk jumlah yang ditawarkan itu sebesar 600 ton. Jadi Canvasity-nya itu 150, Omaha ini 175, dan juga Des Moines-nya itu 275. Dan juga untuk jumlah gandum yang diminta per bulan per penggilingannya itu ada Chicago-nya itu 200, Laosnya itu 100, dan juga Cincinnati-nya itu ada 300. Dan untuk biaya pengiriman 1 ton gandum dari tiap cerobong butir gandum, setiap penggilingan berbeda menurut jarak sistem
jaringan kereta api. Nah, untuk biaya tersendiri dalam 1 ton terdiri tiap gerbong butir gandum ke tiap penggilingan yang berbeda-beda menurut cara dan sistem jaringan kereta api, dan biaya tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ada gerbong butir gandum, yaitu untuk biaya penggilingannya itu ada di Kansiti, Cisago A itu ada 6, Lawis B nya itu 8 ton 8, dan Cici nantinya itu 10, dan Omahannya itu ada 7, 11 dan juga 11, dan untuk tulisnya itu 4, 5 dan 3. Kita di sini menentukan berapa sih banyak gandum yang harus dikirim dari tiap gerbong butir gandum ke tiap penggilingan setiap bulannya agar total biaya transportasi minimum. Nah, untuk jawabannya tersebut ada di sini, di mana untuk formulasi model linear untuk memperhatikan ini sebagai berikut. Nah, untuk minimumkan itu ada di Z 6x1A ditambah 8x1B tambah 11c tambah 7x2A dan ditambah 11x2B tambah 11x2C tambah 4x3A tambah 5x3B dan juga tambah 12x3C. Nah, dimana untuk batasan tersebut ada di x1A tambah x1B tambah x1C sama dengan 150, dan x2A tambah x2B dan tambah x2C sama dengan 175, dan x3A dan untuk x3A tambah 3B 3C nya itu ada di 270, dan juga seterusnya, dimana sehingga total dari jawaban tersebut itu ada di 0 sampai habis, seperti itu. Mungkin sedikit dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.